pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini yang hina bagi dunia. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Ia terkenal terbatas kemampuan inteleknya. Ia dikenal sebagai yang terbatas inteleknya, tetapi unggul dalam kesaksian hidupnya yang selalu diwarnai dengan kerendahan hati, kesetiaan, kesabaran, kesalehan, kejujuran, kebaikan hati. Ia pernah mengatakan, saya tahu mengikuti Yesus dan menjadi pelayannya haruslah pintar. Tetapi saya sadar juga bahwa Yesus tidak hanya memerlukan orang pintar. Ia memerlukan orang-orang yang mempunyai hati yang baik untuk melayani dia dalam pelayanan saya. Dengan ungkapan ini dapat dilihat menurut Yohanes Maria Vianney, Yesus adalah Dia yang dapat memberikan kepintaran lain, menggantikan keterbatasan intelektualnya. Ini adalah keyakinannya dan ia konsisten secara pribadi siapa Yesus dalam hidupnya. Bacaan Injil hari ini menceritakan orang-orang sekampung Yesus takjub mendengar kata-kata Yesus. Namun mereka berhenti pada rasa takjub. Perasaan itu tidak menghantar mereka pada keputusan untuk menerima Yesus lebih dari sekedar salah satu pemuda dari kampung Nazaret. Mereka hanya mengenal sisi manusiawi Yesus, yakni asal-usul keluarganya. Mereka belum mampu melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak sampai pada iman dan pengenalan rohani tentang Yesus. Penginjil mencatat, karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Saudara-saudari, warta hari ini mengajak kita untuk melepaskan kesombongan yang melahirkan penolakan terhadap kebenaran. Kita diajak untuk peka dan terbuka terhadap kehadiran Allah dalam diri orang kecil, tertindas dan miskin. Dengan kata lain, melepas kesombongan berarti membiarkan Allah berkarya dalam diri kita sehingga hidup kita menjadi tanda kehadiran Allah dan kesaksian hidup kita menjadi mujizat yang mampu menyentuh hati sesama. Kebenaran ini nampak nyata dalam diri Santo Yohanes Maria Vianney. Secara manusiawi, ia adalah seorang yang sangat sederhana, bahkan bodoh. Maka, setelah ditabiskan menjadi imam, ia ditugaskan di tempat terpencil. Santo Yohanes Maria Vianney yang dipinggirkan itu telah menjadi pribadi yang menarik. Nasihatnya meneguhkan banyak orang dan semakin hari, semakin banyak orang datang mendengarkan nasihatnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.